Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak semuanya bisa bertemu kembali di PJJ Akidah Akhlak. Dan insyaallah hari ini kita akan sama-sama pelajari tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ya. Dan nanti insya Allah ini akan dibagi dua untuk materi ini. Ada dua rekaman yang harus kita sama-sama ikuti. Dan mari kita awali sebelum kita lanjutkan, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, syariat, tarekat, hakikat, dan marifat ini merupakan KD ke-9 ya di Akidah Akhlak kelas 11. Di sini kita akan bahas tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Islam itu merupakan ajaran yang lengkap di mana kita meyakini bahwa dalam Islam itu ada 3 dimensi ajaran Islam. Yang pertama adalah iman, kemudian Islam, dan ihsan. Ya. Dan tasawuf merupakan implementasi dari dimensi ihsan tersebut. Istilah tasawuf pada masa Nabi memang belum dipergunakan, tetapi secara substansial telah dilaksanakan sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim tentang iman, Islam, dan ihsan ya, ketika malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika itu Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan Rasul menjawab bahwa iman itu adalah ada 6 rukun iman, kemudian Islam ada 5 rukun Islam, dan ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak ya. Ihsan merupakan pengertiannya adalah merupakan kalian menyembah Allah maka seakan-akan kalian melihat Allah, dan kalau kalian tidak bisa melihat Allah maka Allah melihat kita semuanya. Oke. Syariat, tarekat, hakikat, dan marifat merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu tasawuf sebagai tingkatan ya, atau stage yang harus dilalui oleh seorang murid atau seorang salik dalam perjalanan spiritualnya ya. Jadi syariat, tarekat, hakikat, dan marifat adalah tangga ya, tangga-tangga yang harus dilalui oleh seorang salik atau murid yang menempuh dalam perjalanan spiritualnya. Setiap tingkat dibangun berdasarkan tingkatan sebelumnya, di mana syarat pertama adalah mengambil dan mengikuti syariat, yaitu ketentuan Allah yang berhukum-hukum Islam yang harus diikuti untuk mengatur kehidupan manusia. Ketentuan ini harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, di mana ini merupakan tangga awal ya sebagai syariat untuk menapaki jalan berikutnya, yaitu pada tingkatan hakikat, kemudian bermuara pada tahap ma'rifat. Kemudian kita lanjutkan kedudukan dan fungsi syariat ya. Syariat berasal dari kata syara'a ya, syara'a yang berarti jalan. Ia adalah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Kata syariat terdapat dalam Al-Quran baik dalam bentuk kata kerja atau verb, kemudian kata benda atau noun, ataupun kata sifat atau adjektif. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 18, kemudian Al-Maidah ayat 48, kemudian Al-A'raf ayat 163, dan Asy-Syura ayat 13. Dalam tasawuf, syariat itu dijadikan sebagai dasar atau pondasi bagi tahap berikutnya. Ya, sebelum menapaki tangga tarekat,
hakikat dan ma'rifat. Ya. Sebagian bahasa sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Ya. Syariat bukan sekedar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur tindak lahiriah, tetapi juga menjelaskan tentang keimanan, kemudian tauhid, kemudian cinta atau mahabbah, syukur, sabar, ibadah, zikir, jihad, takwa, dan ihsan, serta bagaimana menunjukkan atau mewujudkan realitas tersebut di atas. Syekh Ahmad Sirhindi mengemukakan, di dalam syariat itu terkandung 3 hal. Yang pertama adalah ilmu atau pengetahuan, kemudian amal, praktik, dan ikhlas. Artinya, meyakini kebenaran syariat dan melaksanakan perintah-perintahnya dengan tulus dan akhlak demi mendapatkan keridhaan Ilahi. Jadi di sini syariat meliputi ilmu, amal, dan ikhlas. Karena barang siapa yang beramal tidak ikhlas, maka sia-sia. Barang siapa yang beramal tidak berilmu juga pincang, ya. Jadi antara ilmu, amal, dan ikhlas harus saling kait-mengkait. Al-Qushairi dalam risalah Al-Qusyariyah menjelaskan bahwa syariat berkaitan dengan konsistensi seorang hamba, ya. Sementara hakikat adalah penyaksian Tuhan. Setiap syariat yang tidak ditopang hakikat tidak diterima. Sebaliknya, setiap hakikat yang tidak dikekang syariat, maka tidak tercapai. Seorang lagi ini, ya. Syariat berkaitan dengan konsistensi seorang hamba, sementara hakikat adalah penyaksian Tuhan. Setiap syariat yang tidak ditopang hakikat tidak terima. Dan sebaliknya, setiap hakikat yang tidak dikekang syariat, maka tidak akan tercapai. Syariat datang menetapkan beban kewajiban terhadap para makhluk, ya, manusia. Sementara hakikat adalah kabar tentang gerak-gerik yang maha benar atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat hendaklah engkau menyembahnya, sementara hakikat hendaklah engkau menyaksikannya. Syariat pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan, sementara hakikat adalah penyaksian terhadap apa yang ditetapkan dan ditentukan, atau yang disembunyikan atau yang ditampakkan. Para sufi menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diwajibkan, dan juga melaksanakan yang dianjurkan atau amal-amal sunnah. Mereka percaya bahwa barang siapa yang mengabaikan dan menafikan syariat, maka itu merupakan pelanggaran berat. Para tokoh besar sufi mengutuk anggapan yang mengatakan syariat hanya untuk orang awam yang belum mengetahui kebenaran sejati. Dan bagi yang sudah mencapai tingkatan pemahaman sejati, maka tidak perlu menaatinya. Yang benar adalah mereka yang sudah lanjut atau tinggi tingkat kesufiannya harus beribadah lebih banyak lagi dibandingkan dengan orang yang biasa. Dan keberhasilannya memahami kebenaran amat tergantung pada kepasrahan dalam melaksanakan syariat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah kedudukan dan fungsi tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab tariqah. Jamaknya adalah turuk atau tara'iq, yang berarti jalan atau metode aliran madhab. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai wusul kepadanya. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh oleh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid tarekat masing-masing agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tarekat secara literal juga bermakna jalan tanpa rambu di padang pasir. Jalan ini tidak bisa ditandai dengan rambu keluar yang jelas, laksana jalan bebas hambatan. Untuk menemukan jalan keluar di padang pasir tanpa rambu ini, kita perlu mengenal daerah tersebut dengan baik, atau kita memerlukan pemandu atau guide yang mengetahui arah yang dituju dan akrab dengan tanda-tanda setempat. Memasuki tahapan ini, seorang murid, seorang salik, mencapai kekuatan untuk memulai tasawuf, mengubah pemahaman ibadah yang eksoterik atau yang lahiriah menjadi ibadah yang esoterik atau batiniah. Jadi kalau eksoterik adalah lahiriah, kalau esoterik adalah batiniah. Tanpa ada kepatuhan yang tinggi, kebajikan, ketabahan, dan kesabaran, seorang murid tidak akan mampu memasuki tahapan ini. Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi pernah ditanya apa tujuan tarekat. Beliau menjawab, tujuan untuk mengetahui secara rinci apa yang baru engkau ketahui secara singkat, dan untuk merasakan dalam penglihatan apa yang kau ketahui lewat penjelasan dan argumen. Kedua tujuannya adalah untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, mengikis kemalasan, dan meniadakan penentangan atas keinginan diri atau nafsu. Ahli tasawuf mengaitkan istilah tarekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 16. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Metode yang digunakan para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah berbeda-beda. Sebagian mereka melalui cara zikir ya, atau mulazamah al-zikr. Kemudian selalu berlatih diri atau riyadhah. Kemudian selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan hawa nafsu atau mujahadah. Jadi ada mulazamah dzikir, ada riyadhah, ada mujahadah. Sebagian yang lain melalui 7 metode, yaitu musyaratah, yaitu memperingati diri, kemudian muraqabah, introspeksi diri, muhasabah, muaqabah, mujahadah, kemudian mu'atabah, mukasyafah. Ya. Bersama itu juga mereka akan melintasi tingkatan-tingkatan maqamat antara lain taubat, sabar, ridha, zuhud, mahabbah, dan ma'rifat. Tekad yang ditempuh oleh para sufi berupa ibadah zikir yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, kemudian diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, sampai kepada para syekh atau mursyid secara menyambung sampai sekarang. Jadi, inilah sekalian, sampai di sini untuk penjelasan sampai di tarekat, dan insyaallah materi lanjutnya akan kita berikan pada rekaman berikutnya. Demikian, semoga kalian bisa sedikit memahami yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.